Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih dalam oplosan tingkat dewa ya. Yang kemarin Pertamax ternyata Pertalite begitu ya. Yang dimana ini ada kreasi dari netizen begitu ya. Sekarang memberikan klasmen luar biasa ya kepada seluruh korupsi yang terjadi di akhir ini ya, di bulan-bulan inilah begitu ya. Yang menarik untuk kita reaksi. Sebetulnya jadi gimana video selengkapnya klasmen korupsi yang terjadi di Indonesia? Ini dia. Pekan ini terjadi pergeseran posisi yang mengejutkan di papan atas Liga klasemen Liga Korupsi Indonesia. Pertamina, sang raksasa minyak, berhasil merangsek naik ke peringkat kedua setelah skandal oplosan Pertamax yang merugikan negara hingga 193,7 triliun terkuak. Kenaikan ini membuat Pertamina menyalip Bank Indonesia yang harus rela turun ke posisi ketiga dengan kasus BLBI yang hanya merugikan 138 triliun rupiah. Sementara itu, PT Timah masih kokoh di puncak klasemen dengan rekor fantastis 300 triliun rupiah, hasil dari praktik ilegal dalam tata niaga timah. Layaknya Manchester United di era keemasannya, PT Timah seolah tak tersentuh di puncak. Di papan tengah juga tak kalah seru. PT Duta Palma dengan skandal penyerobotan lahan senilai 78 triliun rupiah masih bertahan di posisi keempat. Dibayangi oleh TPPI yang membuntuti di posisi kelima dengan kerugian 37,8 triliun dari penjualan ilegal kondensat. Sabri dan Jiwasraya, dua tim yang terlibat dalam kasus korupsi dana investasi, masing-masing menempati posisi ke-6 dan ke-7. Sementara itu, PT Musimmas, sang penguasa izin ekspor minyak sawit mentah, berada di posisi ke-8. Garuda Indonesia, sang maskapai kebanggaan, dan Kominfo, sang penguasa proyek BTS 4G, melengkapi daftar 10 besar di posisi ke-9 dan ke-10. Liga Korupsi Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Berharap wasit akan berlaku adil dan tidak tebang pilih dalam memimpin laga. Mengingat Liga Korupsi Indonesia rawan akan kecurangan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow akun ini untuk info menarik lainnya. Jadi ini adalah klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia ya guys ya, setelah viralnya oplosan Pertamax ya dari tim Pertamina United guys ya. Sekarang berada di posisi 2 cuy. OP bet anjir, tiba-tiba di posisi 2 klasemen sementara cok. Selisih 100 poin lebih dari PT Timah ya. Dan ini masih sangat berkemungkinan akan bisa dikejar oleh Pertamina. Oh ya, kita lihat ada 2 tim ya. 2 tim di bawah klasemen guys. Ada Garuda Indonesia dan juga Kominfo. Ini jangan sampai kalah lagi cuy. Kalau enggak ini bahaya ya. Ini udah masuk ke zona degradasi ya. Kalau enggak bisa turun ke divisi 2 Liga Korupsi Indonesia. Jangan sampai ya. Jangan sampai kalah lagi cuy. Untuk top skornya masih dipegang oleh Helena dan juga Harpey ya. By the way, Erling Harpey ini andalan gua cuy. Soalnya dia main gak tarkam ya. Mainnya berperilaku sopan ya. Wah, keren banget cuy. Tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92. Yang dibeli adalah RON 90. Kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Gue dari dulu sering dengar istilah mafia migas ini. Tapi sekarang gue baru sadar gimana cara kerja mereka. Emang jahat biadab tuh orang-orang. Lo bayangin, si dirut Pertamina yang kemarin ditangkap ini, itu sengaja nurunin produksi Pertamina supaya geng mafia migas mereka bisa impor beli dari luar negeri. Kenapa mereka milih impor dari luar negeri daripada produksi sendiri? Karena lebih gampang di markup harganya. Lalu mereka impor RON 90 setara Pertalite dengan harga yang di markup. Di situ negara udah rugi. Lalu sampai sini itu Pertalite diblend lagi jadi Pertamax. Jadi ketika lu ke pom bensin dan Pertalite sering habis, itu karena Pertalite-nya udah disuap jadi Pertamax. Jadi udah negara dibikin rugi, rakyat kecil juga dibikin rugi sering habis Pertalite. Semua dibikin rugi kecuali geng mafia migas mereka yang untung ratusan triliun tiap tahun. Biadab emang. Bravo kejaksaan udah tanggepin mereka. Ini orang-orang layak dihukum mati, Pak. Keterlaluan. Moga-moga hakim di pengadilan nanti nggak masuk angin ya, Pak. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya, orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara ya, kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di refund?
Bisa nggak? Hah? Duit kita bisa nggak di refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Lu sadar gak, setiap kali ada isu kenaikan BBM, itu pasti yang disalahkan adalah rakyat, rakyat. Oh, rakyat harus hemat BBM, minyak dunia lagi naik, subsidi harus dikurangi. Oh, produksi minyak Indonesia nggak cukup, oleh karena itu kita harus impor minyak dari luar negeri agar kebutuhan kita terpenuhi. Please stop all this fucking bullshit, man. Karena data produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi, itu ternyata selama ini bisa dimanipulasi oleh para bangsat-bangsat ini. Yang mana selama bertahun-tahun mereka berhasil memanipulasi hasil rapat optimalisasi hilir dan berhasil membuat ilusi seakan-akan produksi minyak dalam negeri itu tidak mencukupi kebutuhan negara. Gak cuman sampai situ, mereka juga menolak kontraktor-kontrak kerjasama dalam negeri dengan alasan tidak memenuhi standar spesifikasi dan juga tidak ekonomis. Gak selesai sampai situ juga, karena dalam prosesi impornya, kontrak pengirimannya itu juga di markup sama mereka. Artinya, harga kontraknya itu dinaikkan lebih besar daripada harga kontrak yang sebenarnya. Masih kurang puas juga, mereka terus mencari peruntungan lain dengan cara mengoplos Pertalite RON 90 dengan bahan adiktif, menjadikannya sebagai pertamax agar supaya mereka mendapatkan keuntungan lebih dari selisih biaya produksi dengan harga jual. Anjing, setan juga kalau ketemu lu najis tolol. Itu salah satu bentuk kekecewaan sebenarnya ya. Ya bener juga ya, di atas dioplos, di bawah meterannya dimainin juga ya. Yang korban selalu rakyat ya. Memang mainannya begitu mungkin ya, beraninya cuma sama rakyat kecil saja begitu ya. Tapi untung sekarang ketahuan tuh ya. Kayaknya sih apa yang disampaikan Bapak Prabowo kemarin ya, siap-siap saja kan, beliau lagi bersih-bersih sekarang ya. Jadi kalau tidak ada ketegasan yang terjadi, mungkin akan terus berlanjut sebetulnya ya, hingga memang apa yang menjadi harapan kita tidak akan terpenuhi. Sehingga motor yang kita pakai, mobil yang kita pakai gitu ya, rusak tanpa sebab begitu ya lah. Kemarin kita isi Pertamax ya, ternyata isinya Pertalite begitu ya. Dan semakin menarik sebetulnya, coba kita lihat juga ya bagaimana sih pendapat kemarin salah satu juga yang diundang di Dewan Perwakilan sana ya. Dan kita akan intip juga bagaimana kehidupan dari orang-orang bangsat itu apa ini dibilang tadi ya. Ini dah videonya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Iya, demikian. Itu berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah, itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina kilang International Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Nah, namanya ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya. Penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah
sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi, tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur aditif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Oh, makasih. Terkuak profil istri Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga yang oplos Pertalite jadi Pertamax. Selama ini keluarga Rifa Siahaan terbilang cukup privasi. Kini terkuak sosok istri yang setia mendampinginya selama puluhan tahun. Sosok istri Rifa Siahaan ternyata memiliki nama lengkap Winda Wanayu. Dari pernikahan tersebut rupanya mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Beredar di media sosial akun TikTok Jogjo Ayu Tenang official memposting foto-foto Winda. Winda Wanayu sebenarnya memiliki akun Instagram. Namun menurut pantauan pada Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025, malam, akun tersebut masih ada akan tetapi dalam kondisi dikunci. Dalam keterangannya, ia menulis profesinya sebagai pelatih yoga atau sound therapy fasilitator. Selamat pagi, isi apa Bu? Oh, super 300 ya, ya. Tumben ya, kok rame banget ya? Biasanya mah dikit nih mobil-mobil nih. Padahal di Pertamina lebih murah loh, berapa ribu gitu. Pada kesini ya? Buset. Belum duduk-duduk ini gue nih. Mana nasi padang udah mesen lagi. Ya, dingin dah tuh. Jadi nasi Honduras kali ya. Oh iya Bu, ntar saya lap kacanya ya. Yuk, kasih Bu ya, silakan ke sana. Kan apa gue bilang koruptor itu dihukum mati, sahkan hukuman mati untuk koruptor, benar nggak? Apa itu HAM untuk orang-orang seperti ini? Kalau perlu keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Tugas siapa nih? Polisi kah? Jaksa kah? Kok beleku banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini? Yang kemarin merugikan negara hingga 300 T, yang ini hampir 200 T, kalian bayangkan. Dan orang-orang seperti ini dihukum hanya 20 tahun penjara. Nggak cukup, bener nggak? Kira-kira menurut kalian apalah hukuman yang pantas buat koruptor-koruptor seperti ini? Kalau gue pribadi nih ya, ini nggak cuma mereka aja, sekeluarga harus beres. Dan tahu kalian dalam kasus ini masyarakat bisa ikut tuntut ganti rugi di kasus korupsi Pertamina karena apa? Merusakkan kendaraan kita. Pantesan aja banyak kendaraan yang rusak karena apa? Mendapatkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan nilai oktan. Udah, kalau udah kayak gini mana lu mahasiswa turun nggak lu? Turun nggak kalian? Bisa nggak? Ya nggak mau lah kalau nggak dibayar, ya nggak? Kira-kira apa hukuman yang pantas buat mereka guys? Gila. Ini update terbaru nih. Ternyata tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina ini tidak hanya merugikan negara 193 T, tetapi hampir 1000 T, hampir 1000 triliun. Itu baru kerugian negara tuh. Gimana kerugian masyarakat? Misalnya kali-kaliin aja nih, harganya Pertalite misalnya ya 10.000. Terus kalau misalnya beli Pertamax yang mana isinya sebenarnya Pertalite itu harganya 13.000. Berarti setiap 1 liter, misalnya satu orang aja nih, satu masyarakat setiap mengisi 1 liter dari tahun berapa itu, mereka ada kerugian 3.000. Nah kali dah tuh, berapa kali dia dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ngisi bensin. Nah kerugiannya baru satu kali berapa juta masyarakat yang selama ini tertipu. Bisa nggak sih dituntut gitu pengembalian duit gitu buat masyarakat? Karena yang rugi bukan cuma negara, tapi masyarakat weh. Kita rugi cuy. Jadi bagus nih kalau misalnya masyarakat benar-benar bersatu nih nuntut ke Pertamina gitu, balikin duit gue, ya kan? Kan selama ini bukan Pertamax yang dibeli, Pertalite. Miris emang negara kita itu, susah banget orang ya, jujur ya. Padahal gaji lu tuh kampret, gaji lu itu miliaran, masih aja lu mau manipulasi masyarakat. Dasar nih ya, neraka lu, please. Ini kan undang-undang untuk terpidana kasus korupsi kan ini nggak jelas dan nggak ditegasin ya. Nggak tahu dah tuh kenapa itu anggota-anggota DPR sana tuh kagak mau
ngesahin misalnya kayak perampasan aset atau dihukum metong bagi terpidana korupsi. Ngapa kalian nggak mau, Kalau misalnya nggak mau, gimana kalau masyarakat aja gitu, ya, yang buat sanksi sosial. Tapi sanksi sosial yang bukan bullying aja, gitu. Nanti kalau misalnya ada terpidana korupsi yang kita tahu, kita datengin aja rumahnya, ya kan, persekusi keluarganya kan kayak gitu. Karena masyarakat udah muak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya nanti ini udah diadili gitu ya, tahu-tahu hukumannya cuma 5 tahun penjara, denda 1 miliar. Alamak, hakimnya juga nanti digeruduk massa, datengin rumah lu, gimana ya, gitu aja kali ya. Karena ini para pemangku jabatan di Indonesia ini nggak mau semuanya bersatu untuk fokus memberantas korupsi. Nah, mungkin karena mereka juga kali pelakunya. Nah, gimana kalau misalnya masyarakat aja ya yang menjalankan sanksi sosial, cancel culture-nya kayaknya masyarakat Indonesia ini harus bersatu deh buat jalanin, atau seenggaknya dimulailah dari sekarang gitu ya. Gimana kita bikin tawar-tawaran nih pemerintah nih. Kalau pemerintah eksekutif sih udah membuktikan ini ya, kalau saya lihat ya, dengan ditangkapnya dan terbongkarnya orang-orang yang berlaku korupsi di badan-badannya dia gitu ya. Itu kita patut apresiasi juga. Cuman yang yudikatif nih sama legislatif nih. Jadi kalau misalnya di yudikatif ini hakim-hakimnya, jaksa-jaksanya ini benar-benar tidak mau mengabulkan harapan-harapan masyarakat terhadap terpidana korupsi. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa menahan emosi. Kita tahan emosi karena liga ini masih berlanjut nih ya. Liga korupsi Indonesia ini masih berlanjut ya. Sekarang langsung nyalip ya kasus Pertamina. Tidak main-main. Tapi yang lebih fantastis ya itu PT Timah ya 300 triliun itu ya. Yang kita tunggu saja ya, apa yang akan dibuka kembali, apakah klasmen ini akan ada yang menduduki puncak begitu sampai ke final. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.